lama nggak cerita horor, jadi mari kita cerita horor. Kali ini cerita horornya ini dari pengalaman driver ojek online. Kita sebut saja tokonya namanya Rudy. Ya, Rudy ini mendapatkan tawaran pekerjaan di Pulau Dewata, Bali. Wah, menarik banget kan, kerja di Bali, kerja apaan tuh? Dicari tahu akhirnya ternyata menjadi driver ojek online. Langsung lah, nggak pakai lama, Rudy langsung terbang ke Bali. Gak terbang, maksudnya naik pesawat, emangnya Rudy burung terbang. Nah, terus sampailah di Pulau Dewata, Bali. Terus dia langsung melaksanakan tes. Nggak tahu gue tes apaan, emang gue Rudy, nggak usah tanya gue deh. Setelah melakukan rangkaian tes, Rudy ini akhirnya diterima. Nah, terus habis itu dia nggak langsung kerja. Seminggu setelahnya dia mau keliling-keliling ngafalin jalan-jalan yang ada di Bali sekaligus cuci mata, lihat bule-bule. Ya ilah Rudy, bisa aja lu. Akhirnya setelah sudah seminggu dia lumayan hafal sama jalan di sana, yaudah akhirnya dia mulai kerja nih. Seminggu pertama masih aman damai aja nih. Penumpangnya biasanya adalah mahasiswa-mahasiswa yang pengen diantar ke univ daerah situ, sampai di mana dia mendapatkan pesanan makanan nih, orderan makanan yang cukup banyak. Langsunglah diantar ke tujuannya. Anehnya tujuannya nih, alamat rumah yang dituju oleh Rudy adalah alamat rumah kosong. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung putar balik dan balik ke kosannya untuk ngasih makanan-makanan yang udah keburu dia beli ke teman-teman kosannya, karena kayak ya takut kenapa-napa juga, udahlah nggak usah dipikirin. Setelah kejadian itu Rudy sempat off beberapa hari, kerjaannya cuma main game di kosan aja. Terus kayak mungkin dia udah merasa, wah uang aku udah tidak ada nih, jadi kayak yuk kerja lagi yuk gitu, cari cuan. Baru banget dia nyalain aplikasi driver ojolnya ini, langsung dapat orderan makanan. Itu pas banget azan maghrib, terus langsung dibeli sama dia, terus langsung menuju ke alamatnya. Ternyata itu adalah perumahan elit. Pas masuk ada satpam dong ya kan, sapa dulu, Pak mau antar makanan, permisi. Terus kata bapaknya, iya masuk aja Mas, silahkan. Setelah sampai rumah yang dituju, akhirnya si Rudy kan ngechat lewat aplikasinya, terus juga sempet nelfon karena di chat gak dibalas. Terus akhirnya dijawab sama yang pesan, kayak Mas udah di mana, ditanyain kan. Terus kayak, oh saya udah di depan Mbak, saya udah mencet-mencet bel juga. Terus kata si yang belinya kayak, oh ya sebentar saya turun ya. Dalam masa itu keluar wanita berumur 20-an, dia pakai kaos lengan pendek sama hot pants, terus ngasih uang ke Rudy. Terus kayak dalam hati Rudy, wah gede banget, apanya? Nominal uangnya. Akhirnya dia bilang, loh Mbak ini uangnya nggak ada kembalian. Oh ya udah sebentar saya masuk lagi ke dalam untuk ngambil uang pas ya, kata si Mbak Cici ini. Terus si Rudy bilang, ini sekalian aja bawa makanannya ke dalam. Nah udah ditunggu, masuk kan 15 menitan kok nggak keluar-keluar. Akhirnya si Rudy manggil-manggil, Mbak Cici gitu-gitu. Pas lagi sesi memanggil-manggil itu, tiba-tiba Rudy dikagetkan sama tepukan di pundaknya yang ternyata adalah security-nya yang nanya, Mas ngapain manggil-manggil ke dalam sana? Terus Rudy bilang, iya Pak ini lagi nunggu si Mbak Cici ini ngambil uang, soalnya dia pesan makanan tadi. Terus langsung ditarik sama security-nya, coba sini dulu deh Mas. Terus kenapa Pak? Masnya nggak tahu itu tuh rumah udah kosong, pemilik rumahnya udah meninggal dan keluarganya udah pindah setahun yang lalu. Gak percaya, disuruh dibantu kan. Dia bilang, kok masa iya sih Pak, orang tadi itu ada mbak-mbaknya kok keluar, dia ngasih uang nominalnya itu gede, jadi saya minta uang pas, makanya masuk lagi ke dalam. Terus si security-nya senyum terus sambil bilang, coba Masnya lihat, tengok lagi ke belakang, emang iya ada orang yang tinggal di rumah kayak gitu? Pas Rudy nengok ke belakang, itu rumah suasananya lebih akrem, padahal pas dia datang itu kayak rumah biasa aja, kayak emang selain rumah yang ada di bumi. Terus habis itu Rudy langsung lemes dan kayak kosong. Enggak dong, itu iklan Ramayana nih. Karena Rudy masih shock gitu kan, karena dia bertanya-tanya, terus siapa Pak tadi yang masuk ke dalam rumah itu? Saya ngobrol sama siapa? Saya kasih makanan itu ke siapa? Security-nya mungkin mengetahui kali ya kalau si Rudy ini masih shock berat, jadi ayo Mas udah ikut dulu aja ke pos security. Diceritain lah bahwa Rudy ini bukanlah driver ojek pertama kali yang dikerjain sama penunggu rumah itu, karena sudah ada beberapa sebelumnya yang jadi korban juga. Kan juga pernah ada ojol yang mengantarkan cici-cici itu ke rumahnya gitu, jadi kayak dia seakan-akan membawa orang di belakangnya, padahal si security-nya ini gak melihat ada yang diboceng sama nih ojol, dan bahkan seakan-akan dia menerima uang cash dari si penumpang alias si cici-cici ini, padahal itu kosong yang dipegang. Nah, itu cerita horor di rumah gue yang lama, tapi ini versi kakak sepupu gue sama abang gue. Iya, betul, Farhan. Ini sebenarnya kalau kakak sepupu gue percaya aja karena ada buktinya, tapi kalau Farhan kayak masa sih? Nggak ada kali ini biar bikin gue takut. Karena kayak orang kayak dia nggak bisa percaya. Tapi udah dengerin aja. Kita mulai dari cerita kakak sepupu gue. Jadi waktu itu rumah gue tuh lagi mampet WC-nya, mau dibenerin belum bisa. Hari itu juga tuh belum bisa. Jadi mau nggak mau kita kudu berak, kudu kencing kan, kudu ngapa-ngapain ke kamar mandi. Jadi di depan rumah gue ada rumah kosong. Si yang punya rumah ini meminjamkan rumahnya untuk dipakai, bukan rumahnya, kamar mandi rumahnya untuk kita pakai. Masalahnya nih rumah udah belasan tahun kagak ditempatin, kayak udah puluhan tahun juga sih. Pokoknya udah lama banget tuh. Pas malam harinya kakak sepupu gue minta anterin ke kamar mandi buat berski, ya berak. Ada aja malam-malam sakit perut kan. Kebetulan karena gue pengen kencing juga, ya udah akhirnya gue temenin tuh, gue kencing ke atas. BTW ini tuh yang di
dipinjemin kamar mandi atasnya. Jadi rumahnya tuh tingkat dan atas bawah ada pintunya, yang dipinjemin tuh yang di atasnya. Jadi kita ke atas, kamar mandi, gue duluan ngencing, abis itu kakak gue masuk berak. Lama banget ya kan, gue agak takut juga, merinding kan, nunggu di depan gitu kan, rumah kosong juga. Ya udah akhirnya gue iseng, gue turun duluan aja ke bawah karena gue takut. Gue turun duluan ke bawah, gak lama kakak sepupu gue nyusul juga, udah kelar beraknya. Pas turun, gue nanya kan ke kakak gue kayak, kok udahan sih cepet banget? Karena itu bener-bener cepet. Terus kakak gue bilang, ya lo ninggalin gue. Terus gue bilang, lah kok lo tahu? Karena di situ gue ninggalinnya bener-bener pelan banget, diem-diem. Gue berusaha untuk gak bersuara biar dikiranya gue masih ada di depan nungguin dia. Terus dia ngomong kayak gini, ya lo jalannya lo seret-seret di lantai. Udah gitu pas turun tangga lo kencengin gimana, gue nggak tahu lo turun tangga. Gue bingung dong kayak, hah? Langkah kaki siapakah itu? Lanjut ceritanya Farhan. Jadi pada suatu malam dia terbangun nih sekitar jam 2 atau jam 3. Dia tuh ngedengar dari kamar yang sebelah sini yang isinya tuh buku-buku pelajaran gue, buku-buku dia, buku-buku bapak gue. Pokoknya isinya buku-buku doang. Nah, dia ngedengar ada suara yang kayak lagi beres-beresin buku gitu. Tapi karena dia ngantuk, yaudah dia tidur lagi. Nah besokannya pas kita lagi pada di ruang tamu nih nge-chill bareng sambil ngerokok. Nggak dong, mbak gue nggak ngerokok, tapi minum air putih. Dia nanya, itu semalam aku ngedengar deh ada suara yang lagi beres-beres buku dari kamar. Terus habis itu mak gue bilang, bapak kali gitu kan. Terus iya kali ya. Terus pas bapak gue ditanya, enggak, bapak gue nggak ada ngeberesin buku. Dan logikanya semua rumah gue itu gelap, semua lampu dimatiin kecuali kamar mandi. Masa yang beres-beres buku gelap-gelapan? Terus bapak gue juga bilang kan bukan dia. Jadi siapa yang beres-beres buku? Gue udah lama gak cerita horor, dan sambil menunggu sahur mending kita cerita horor. Kali ini gue mau cerita soal horor yang ada di pesantren. Yang setelah kemarin gue cerita gue pengen banget masuk pesantren, gue mau ceritain cerita-cerita horor yang ada di pesantren. Oke, ini kejadian pas malam hari. Ada seorang anak perempuan yang kebelet BAB ya kan. Ini jam 9 malam. Nih kalau di kota emang masih terang ya kan. Gue yakin juga lu pada masih nongkrong. Cuma nih pesantren letaknya ini jauh dari kawasan warga-warga dan lumayan terpencil. Dimana di samping-samping pesantren ini masih banyak pohon-pohon rindang yang gede-gede. Jadi otomatis ini gelap banget kan di situ. Dan lampunya juga cuma ada beberapa tempat aja, nggak di seluruh tempat ada lampu otomatis. Ya masih remang-remang gitu lah. Nah cuma karena udah saking kebeletnya nih cewek, akhirnya dia memutuskan untuk tidur. Enggak dong, bisa-bisa jebret di kasur dong. Dia ke kamar mandi lah, gila kali. Dia memberanikan diri untuk ke kamar mandi yang posisinya nih, posisi kamar mandi ini nih di luar asrama. Lu bayangin aja tuh, udah malam-malam, semua orang udah pada tidur ya kan. Dia sendirian keluar dari asrama. Itu kondisi lampunya itu remang-remang. Dia harus ngelewatin lapangan, terus baru keluar asrama, baru ada kamar mandi. Ini apa gue ceritain maju-maju begini sih? Munduran aja dong, santai aja Min. Sampailah dia di kamar mandi. Jadi kamar mandi itu ada 2 bilik, dan di tengah-tengahnya itu ada sekat tembok gitu. Tapi di tengah tembok di sekatan itu tuh ada bolongan yang bisa lah untuk ngoper kayak sabun, sampo dari kamar mandi satu ke kamar mandi satunya lagi. Nah pas sampai di kamar mandi, si cewek ini tuh udah ngeh kalau di kamar mandi satunya lagi tuh ada orang yang lagi mandi. Karena suara jebar-jeburnya tuh kayak buru-buru dan kenceng banget. Tapi dia nggak peduli karena kayak udah kebelet banget. Dan di ujung nih kayaknya dikit lagi tuh udah spirit gitu. Gak cerita akhirnya udah kelar buang hajatnya. Habis itu mau cebok dong. Pas dilihat, ini ngapa gayung kagak ada gitu kan. Ini dia baru sadar kalau nggak ada gayung dan nggak ada sabun juga. Mikir dong, ini gimana nih? Udah nggak ada tisu juga kan. Udah berasa orang barat kita pakai tisu kan. Nggak bisa tuh, nggak enak kan. Akhirnya ini karena di kamar mandi sebelah itu masih jebar-jebur. Terus dia udah kagak tahu deh berapa ember yang dihabisin. Karena dia jebur-jeburnya tuh cepet banget. Dan kayak, berarti kan kayak air yang dibutuhin sama dia tuh banyak banget kan. Terus akhirnya si cewek ini memberanikan diri, walaupun sebenarnya agak takut juga, siapa yang mandi malam-malam kan. Akhirnya memberanikan diri untuk ngomong ke sebelah, boleh pinjem gayungnya nggak? Setelah dia ngomong kayak gitu, seketika bunyi cipratan jebar-jebur orang mandi itu langsung hilang, hening. Dan langsung muncul suara laki-laki yang bilang, jangankan gayung, kepala aja saya nggak punya. Wah seketika langsung lari nih cewek, nangis-nangis. Nyampe kamar teman-temannya semua langsung bangun dan kayak nanya kenapa. Tambah kaget lagi, si ceweknya lupa pakai celana. Kalau gue jadi dia juga panik sih, kayak gue udah lupa tuh celana bodo amat nih celana, yang penting gue kabur dari situ.